Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aditya Kristanto. Di video kali ini saya akan meneruskan video tentang Glide App. Setelah pendahuluan di video sebelumnya, kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana. Misalkan kita akan membuat aplikasi untuk sebuah kegiatan pertemuan, misalkan rapat besar atau pelatihan. Saya misalkan kayak pelatihan aja ya, pelatihan. Kita akan buat folder kita sudah buat folder di Google Drive ya, biar mengumpul jadi satu. Kemudian kita buat file Google Sheets. Kasih nama, misalkan ini untuk pelatihan petugas survei. Nah, aplikasi itu biasanya saya bikin ada menu utamanya, jadi home, menu yang pertama kali diakses ya. Biasanya saya kasih nama utama di sini. Kasih nama utama. Di situ ada penjelasan itu aplikasi apa gitu ya. Misalkan pertama saya harus kasih nama judul aplikasinya apa. Judul aplikasi misalkan aplikasi pelatihan petugas survei. Kemudian ada deskripsinya biar gak kosongan. Misalkan seperti itu. Kemudian biar lebih cantik kita kasih gambar, jadi kita kasih image. Nah, image yang dimasukkan di sini tentu saja tidak bisa gambar langsung kita insert di sini. Jadi gambar yang sudah kita simpan misalkan di Google Drive atau di penyimpanan yang lain, kita ambil link publiknya, link untuk mengaksesnya, lalu kita taruh di sini. Misalkan saya butuh gambar yang menarik, biasanya saya ambil dari FreePic. Yang free misalkan grup. Kita ambil gambar itu kita harus simpan di suatu tempat. Jadi saya satukan saja di sini. Misalkan saya bikin folder image untuk menaruh semua gambar yang akan kita tampilkan di aplikasi. Sudah kita download tadi, kita masukkan di sini image dari FreePic tadi. Kemudian kita dapatkan linknya, get shareable link. Kemudian kita Ctrl V di sini, paste di situ. Ini ya. Jadi nanti aplikasinya akan ada judulnya, ada deskripsinya, ada gambarnya di halaman utama. Kemudian apa sih yang akan ditambahkan di menu selain menu utama?
Misalkan untuk kegiatan pelatihan itu yang paling penting biasanya materi, misalkan materi ya. Jadi di situ nanti akan ada misalkan tanggal hari ini, misalkan akan ada materi apa gitu ya, tanggal, kemudian tanggal di sini sudah sekaligus waktu harusnya kalian, atau kita pisahkan misalkan ini waktu, kemudian materinya judulnya apa, kemudian pemateri, kemudian misalkan bahannya untuk mengantisipasi lebih dari satu ya, kita bisa bikin bahan satu, bahan dua. Misalkan kita isikan saja secara random, misalkan tanggal 5 Mei. Ini di Google Sheet saya itu masih dalam bentuk English, saya atur dulu formatnya tanggal aja, misalkan ya ini ya, seperti ini. Oke. 5 Mei 2020. Oke, kemudian waktu misalkan jam 8 pagi sampai jam 10. Itu kan materinya tentang pengenalan pemateri, misalkan nama saya misalkan. Nah, bahan ini sama seperti image tadi, bahan itu nanti berupa link di sini. Jadi kita harus upload bahannya, misalkan PowerPoint ya, ke suatu drive. Kemudian kita ambil linknya. Jadi kita misalkan harus bikin lagi folder di sini untuk bahan biar jadi satu ya, bahan. Kalau kegiatannya banyak, lebih baik lagi kasih folder lagi, misalkan sesi hari pertama, sesi 1 hari depan. Untuk ini saya jadiin satu aja, misalkan saya ambilkan saja dari yang lain ya. Saya ambilkan dari bahan yang lain, misalkan PDF ya. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan, move to, saya pindahkan ke folder yang tadi di pelatihan bahan, move ya. Oke, sudah. Terkopi ke sini. Jadi saya ambil linknya, kemudian saya taruh di sini. Oke. Untuk persiapan di Google Sheet sudah siap. Sekarang kita akan beralih ke Glide App-nya. Silahkan sign in dengan menggunakan akun Google yang sama dengan yang dipakai untuk login di Google Drive-nya. Kemudian create app yang from Google Sheet. Kita pilih kebetulan yang paling atas yang barusan kita edit, select. Nah, secara default sudah akan muncul 2 tabs di sini. Jadi kalau kita cek di menu tabs, nah 2 tabs yang kita buat itu akan muncul di sini dengan icon yang ditentukan oleh Glide. Nanti kita bisa ganti. Nah, untuk tampilan utama itu seperti ini.
uh, dikasihnya seperti ini ya. Kita bisa custom nanti, misalkan yang utama ini kita kasih nama dulu, kita ganti menjadi home, misalkan home ya, home. Nah, kita ganti sebagai home. Kemudian kita ganti layoutnya yang ini, misalkan saya pengen judulnya ini ada gambarnya, jadi judul ini klik dan titelnya tetap yang kolom judul, jadi nanti Glad itu akan membaca kolom-kolom di sheet itu ya. Ini kita ambil yang di kolom judul, kemudian detailnya itu tidak perlu. Nah, kemudian image-nya saya ambil yang image. Nah, ini image-nya masih keluar sebagai link button ya, dihapus saja. Yang justru saya ingin munculkan deskripsi. Nah, bisa ditambahkan di sini tanda plus, teks. Nah, deskripsi muncul. Bisa diatur alignmentnya, misalkan pengen di rata kanan atau rata tengah ya. All caps. Bisa. Nah, untuk halaman home sudah jadi ya. Kemudian di materi kebetulan cuma ada satu, jadi kalau di dalam suatu sheet itu cuma ada satu baris ya, satu baris, maka secara default akan diarahkan ke detail ya, karena hanya ada satu. Seperti home ini ya, cuma ada satu baris, maka akan dibentuk seperti ini. Padahal materi ini kan banyak ya, misalkan ini saya copy. Misalkan saya bikin dua ya, ini saya reload untuk sinkron perubahan, udah selesai. Nah, kalau menggunakan detail maka baris kedua tidak akan terbaca, makanya kalau lebih dari satu kita pakainya yang lain, misalkan list. Nah, makanya akan keluar seperti ini. Tapi kalau berbasisnya itu waktu, bisa coba menggunakan kalender. Nah, nanti akan muncul cantik seperti ini. Kemudian di kalender ini kita bisa atur misalkan titelnya waktu, tanggal waktu aja deh. Atau materi. Nah, titelnya kita ganti materi, when-nya waktu ya. Kita urutkan berdasarkan yang paling lama. Ini kalau kita klik, kita akan masuk ke detailnya, misalkan ke pengenalan survei ini kita akan masuk ke bahan materinya. Nah, ini kita bisa percantik. Nah, misalkan kita tambahkan image. Misalkan dikasih foto ya, foto orang pematerinya. Misalkan saya kasih fotonya yang corona aja lah, yang sudah ada di sini. Ini ya, ini bisa dipindahkan, di copy dulu ke folder tadi, atau bisa juga kalau memang sudah disimpan di drive, tinggal diambil aja linknya, kita tempel di sini, kita paste di situ, kita reload. Nah, ini ada pertanyaan, setiap kali ada penambahan kolom di Google Sheet, kita akan ditanya apakah mau secara otomatis ditambahkan komponen ke dalam sheet kita gitu. Kalau saya biasanya tidak mau, karena itu akan berantakan ya, akan ada komponen yang tidak kita inginkan dan kita tidak tahu itu ditambahkan ya. Biasanya saya no, tapi kalau untuk menunjukkan saya yes aja, yes. Nanti di materi ini akan muncul secara Glad App langsung menambahkan tombol image. Nah, ini kita akan atur, misalkan di pengenalan survei ini kita hapus saja semua, kita sisakan titel ya, titel ini. Nah, titel ini saya ingin kasih judul tuh judul materinya atau judul pemateri lah, pemateri. Kemudian detailnya itu saya nggak pakai, saya pakainya gambar aja, misalkan foto saya ya. Kemudian baru saya tambahkan judul materinya apa, bisa saya pakai
teks aja, teks ini untuk judul materinya apa, kemudian saya tambahin lagi teks untuk jadwalnya, misalkan ya waktu boleh. Kemudian saya tambahin lagi link untuk download bahan, itu saya bisa pakai atau kita bisa pakai button link ini, button link itu bahan satu, udah bener. Nah di sini kita bisa atur yang muncul di tulisan sini apa, misalkan short URL aja, atau ke full URL, atau caption as title. Nah ini bahan satu, bisa, udah lebih cantik kan. Ini kalau kita ubah yang di sini, otomatis yang di sini juga akan mengikuti ya. Bedakan ini metodologi, ini ada metodologi ya. Kemudian kita bisa atur tampilannya kan lebih bagus, misalkan kita pakai warna ya, pakai pewarnaan. Kita misalkan yang suka gelap-gelap, tapi saya sarankan jangan gelap karena ini susah untuk dibaca ya. Saya sarankan pakai yang terang aja, pakai yang terang, misalkan yang ini atau yang ini. Kalau saya sih suka yang bold karena kita bisa variasikan warnanya gitu, kita bisa variasikan warnanya sesuai dengan tema. Misalkan surveinya itu warnanya hijau gitu, warna hijau. Nah ini udah jadi, tinggal kalau misalkan ada tambahan atau ingin menambahkan materi tambahan, misalkan tambahan gitu, yang diedit cukup yang di Google Sheet-nya aja, nanti tinggal di reload aja di sini gitu ya. Untuk cara publikasinya sudah saya jelaskan di video pendahuluan, silakan dicek di video pendahuluannya. Ini udah lebih dari cukup untuk aplikasi yang dasar ya, lebih cukup. Ini nanti bisa ditambahkan, misalkan kalau ingin menangkap feedback peserta tentang pelaksanaan pelatihannya bagus apa enggak, itu bisa nanti ditambahkan di sini. Tapi untuk dasar pendahuluan untuk membuat ini saya rasa udah cukup. Oke, lanjut nanti insya Allah ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.